Saudara sudah tahu di mana Amsal pasal 3, dia sesudah Amsal pasal Amsal pasal 13. Dia setelah Amsal pasalnya yang ke berapa ya? 12. Setelah Amsal ke-12, kita mendapat Amsal 13. Kita membaca bersama-sama ayatnya yang ke-7. 1, 2, 3. Ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin tetapi hartanya banyak. Coba kalau baca Alkitab itu jangan terlalu cepat. Ulangi, 2, 3. Ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin tetapi hartanya banyak. Sore ini kita akan melihat perbedaan antara kekayaan dunia dan kekayaan yang sesungguhnya yang datang dari surga. Ya, kekayaan dunia akan lenyap, tetapi kekayaan yang dari surga akan tinggal tetap sampai selama-lamanya. Kalau tidak ada haleluya, saya bolak-balik aja ngomong gitu. Harta dunia akan lenyap, tetapi harta surga akan tinggal tetap sampai selama-lamanya. Harta dunia akan lenyap, tapi harta dari surga akan tinggal sampai selama-lamanya. Harta dunia akan lenyap, tetapi harta dari surga tinggal sampai selama-lamanya. Kalau saudara baca ayat ini, rasanya nggak enak. Ada orang yang berlagak kaya, itu kata berlagak itu, nyinggung perasaan betul, nggak enak ya. Tapi tidak punya apa-apa. Nah, kita dapat salinan yang baik, yaitu dari bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, there is that maketh himself rich. Saya salin ya, ada orang yang membuat dirinya kaya. Bukan belaga, memang dia kaya. Membuat dirinya kaya. Yet has nothing, tapi nggak punya apa-apa. Kaya, tapi nggak punya apa-apa. There is, ada orang that maketh himself poor. Ada orang yang membuat dirinya miskin. Tetapi dia mempunyai kekayaan. Yet have great riches. Tetapi mempunyai kekayaan. Oh Bapa kami dalam sorga, urapi kami sekalian supaya kami boleh melihat ajaib firman-Mu. Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah yang awal dan yang akhir. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian supaya mata rohani kami dibuka oleh Engkau sehingga kami mengerti apa yang terkandung di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Seorang miskin bisa jadi kaya yang bukan uang. Ini dibuktikan oleh seorang yang bernama Musa. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 24, 25 dan 26, karena iman. Catat, kalau saudara tidak ada waktu buka Alkitab, catat, nanti baca di rumah. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak, ulangi kata menolak, disebut anak putri Firaun 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara. Tuh,
Ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai apa? Kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ini enggak enak juga ada kata upah. Kayak kuli aja. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya. Esteeming itu artinya menimbang-nimbang kurang lebih. Dia sudah berpendapat, sudah menimbang, sudah berpikir. Kayak saudara mau bikin rumah. Dia tanya sama tukang bikin rumah. Ini saya mau bikin rumah, banyak yang gambarnya ini. Bagaimana? Kurang lebih berapa biayanya? Ya kurang lebih. Nah itu esteeming. Ya esteem kurang lebih. Ya. Ada juga mobil Suzuki Esteem. Nah itu. Menganggap berharga. Ya. Ini lihat. Esteeming the reproach of Christ. Dia menilai penghinaan karena Kristus. Greater riches adalah kekayaan yang lebih besar. Dan the treasures. Treasures itu harta terpendam. Harta karun in Egypt. Karena dia 40 tahun. Dipelihara oleh putri Firaun. Jadi anak kesayangan. For he had respect. Nah sekarang datang kata respect. Dia merespek betul unto the recompense of the reward. Reward itu bukan upah. Pahala. Apa saudara? Pahala itu apa? Pahala itu bukan upah. Ya, pahala. Reward itu pahala. Puji Tuhan. Saudara, daripada capek-capek cari Pokemon, lebih baik kita cari Kristus saja. Haleluya. Perhatikan oleh saudara kekayaan Mesir, sebab zaman dulu tidak ada negara yang paling kaya, paling hebat, paling maju itu kecuali Mesir. Mesir adalah superpower pada zaman dahulu. Lihat orang Israel 430 tahun dijajah oleh Mesir. Diperbudak oleh Mesir. Dan ada seorang yang namanya Musa. Kita mau lihat asalnya bagaimana. Kisah Rasul pasal 7. Dalam Kisah Rasul pasal 7, ayatnya yang ke-20 sampai 23. Pada waktu itulah, lihat ke depan, Musa lahir. Pada waktu apa? Pada waktu keadaan penjajahan itu. Musa lahir dan ia bukan elok di mata manusia. Apa saja yang lihat elok di mata Allah, itu pasti elok di mata manusia. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya diam-diam. Sebab perintah Firaun, semua anak laki-laki harus dibunuh. 21. Lalu ia dibuang. Sudah ingat ceritanya di Sungai Nil. Karena arti Musa itu diambil dari air. Dibuang dalam Sungai Nil. Tetapi putri Firaun memungutnya. Lewat tempat mandi putri Firaun. Dia pungut. Dan menyuruh mengasuhnya. Seperti anaknya sendiri. Kalau saudara baca cerita dalam kitab Keluaran. Pembantunya. Putri Firaun bilang. Kita suruh saja budak-budak itu. Budak-budak Israel. Kita panggil ibu asuhnya untuk menyusui dia. Yang angkat tangan mamanya Musa. Bolehkah saya menjadi sukarelawan untuk menyusui putra yang ditemukan oleh putri? Oh, silakan. Tuh, kalau Tuhan punya rencana. Ada haleluya. Elok di mata Allah. Elok di mata istri Firaun. Akhirnya elok kembali
di mata ibunya, kembali ke pangkuan ibunya. Ingat, hak saudara tidak bisa diambil orang. Hoki saudara, rezeki saudara, bagian saudara tidak bisa diambil orang. Pada akhirnya akan kembali lagi kepada kita. 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 Saudara masih ingat itu orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko? Digebuk, setengah mati. Lebih baik mati daripada setengah mati. Sebab setengah mati itu sakit tapi nggak mati. Lebih baik mati, nggak sakit. Ini setengah mati, setengah hidup. Datang orang Lewi, nyebrang. Datang orang imam-imam, nyebrang. Datanglah orang Samaria, naik keledai. Lihat itu, jatuh belas kasihannya. Turun, dirawatnya, dibebatnya, siramnya dengan minyak, dengan anggur dan minyak, diangkatnya di atas keledainya, lalu dibawa ke tempat penginapan, lalu ngomong begini itu orang, tolong rawat orang ini. Aku kasih kamu uang 2 dinar. Kalau lebih, ambil. Kalau kurang, nanti aku akan kembali, aku bayar lunas. Tuhan nggak mau keutangan. Apa saja yang saudara beri kepada Tuhan, pada akhirnya akan kembali lagi kepada saudara. Pada akhirnya akan kembali lagi kepada saudara. Puji Tuhan. Nah, ketika itu Musa, saudara-saudara, bertemu dengan 40 tahun di Mesir, bertemu dengan orang Yahudi, orang Israel, berkelahi sama orang Mesir. Ya. Udah 40 tahun, udah tahu dia sebetulnya dia itu orang Israel. Dibunuhlah orang Yahudi itu. Orang Mesir itu untuk bela orang Israel. Sudah, kamu lari keluar. Nah, mungkin orang itu ngomong tuh sama teman-temannya, saya dibela sama Musa, saya dibela sama Musa, saya dibela sama Musa, musuh saya dibunuh sama Musa. Satu kali orang Israel sama orang Israel sendiri ribut. Musa memisahkan, udah jangan berkelahi. Yang satu bilang, apa kamu mau membunuh saya seperti kamu membunuh orang Mesir itu? Takut Musa, lalu kaburlah. Yang bahasa Ibraninya caw. Lalu bahasa Sundanya bilang cabut, lari terus ke padang gurun. Keluaran 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Jetro, mertuanya. Di padang gurun dia ketemu jodohnya. Imam di Midian, sekali ketika ia menggiring kambing domba ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Untuk siswi-siswa sekolah Alkitab, kalau kamu ketemu istilah malaikat Tuhan, itu adalah Tuhan sendiri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Ayat 3. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Coba kurang lebih bagaimana Tuhan bicara. 2 kata aja, Musa, Musa. Bagaimana? 2, 3. Itu mah bukan berseru atuh. Musa, Musa. Berserulah Tuhan dari tengah semak duri kepadanya. Apa?
Dan ia menjawab, ya Allah. Kenapa dia jawab ya Allah? Padahal dia belum kenal. Elohim, ya Elohim. Lima. Lalu ia berfirman, jangan datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Di Australia, di Amerika saya kebaktian di gereja Korea. Harus khotbah di sana. Lalu waktu saya mau khotbah, pendeta di sana bilang, buka sepatunya. Bapak, buka sepatunya. Dia hanya pakai kaos kaki saja. Dalam hati saya,